Karena Pak Prabowo visinya keberlanjutan, tentu beliau ingin berdialog, berdiskusi dengan presiden-presiden sebelumnya. Jadi ini sangat-sangat serius. Soal komunikasi ya, terus terang ini sangat baik sekali. Baik dengan pihak Ibu Megawati, dengan pihak Pak SBY, dengan pihak Pak Jokowi. Tetapi pada prinsipnya apakah ini perlu ada pelembagaan khusus, kami belum melihat ada urgensi. Tidak bisa menjadi stabilitas politik karena orang-orang kuat yang kebetulan memegang kendali partai, yaitu player partai politik, figur sentral partai politik, orang-orang ini juga partai-partai besarnya. Kalau itu bisa terbentuk, dia akan menjaga integritas, kredibilitas lembaga presidenan karena para mantan presiden berkumpul di sana. Bagus. Halo, selamat malam pemirsa. Rupanya tidak semua partai pendukung Prabowo legowo menerima semua pihak yang ingin dirangkul sang presiden terpilih. Ada Partai Demokrat yang mengingatkan jangan sampai ada rekan koalisi rasa oposisi. Ada juga Partai Gelora yang berani bersuara dan tegas menolak PKS bergabung bersama. Apakah wacana Presidential Club yang digagas Prabowo bisa menjembatani hubungan para mantan presiden yang belum sepenuhnya pulih atau sekedar gimmick untuk mengunci gerak lawan politik? Inilah Panggung Demokrasi, tarik ulur koalisi Presidential Club jadi solusi bersama saya, Afiani Malik. Di tengah tarik ulur koalisi, gagasan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang ingin membentuk Presidential Club atau wadah diskusi antar presiden dengan mantan presiden memicu kontroversi. PDI Perjuangan menilai perlu adanya konsep dan fungsi yang jelas dari pembentukan Presidential Club agar tak terkesan hanya sekedar gimmick politik. Terkait dengan pelembagaan President's Club kalau di Amerika namanya ya, seperti ini saya rasa belum ada urgensi yang begitu desak. Karena satu hal, tidak ada yang akan menghalang-halangi seorang presiden aktif untuk bersilaturahmi atau bertemu dengan mantan presiden. Di kalangan koalisi Prabowo, ide klub presiden mendapat dukungan dari sejumlah elit parpol karena banyak yang menilai forum ini bisa menyatukan para presiden-presiden terdahulu. Saat menjelang pemilu 2014, waktu itu diskusinya Pak Prabowo mengatakan bahwa kita ini jangan terjadi perubahan rezim yang ekstrim ke ekstrim, ya. Jadi ketika terjadi perubahan kepemimpinan nasional, jangan juga ada perubahan kebijakan terkait pembangunan yang ekstrim. Bahkan banyak dikeluhkan waktu itu. Karena itu kami mendukung penuh dan menyambut baik apa yang menjadi ide dari Pak Prabowo ini. Apalagi kalau kita masih ingat setahun yang lalu mimpi Pak SBY itu serupa dan sejalan dengan apa yang menjadi ide Pak Prabowo hari ini. Sejumlah pengamat menilai ada motif di balik klub presiden, yakni skenario Prabowo untuk mencairkan hubungan komunikasi antara mantan presiden alias misi khusus Prabowo untuk mendamaikan hubungan kurang baik antar presiden terdahulu. Prabowo sepertinya ingin mengambil sebagai posisi juru damai, penengah. Pak Prabowo ini ingin memanfaatkan posisinya yang cukup dekat, tidak memiliki garis konflik istilah saya. Nah, ketika Pak Prabowo dia memanfaatkan kedekatan dengan Ibu Mega, kedekatan dengan Pak Jokowi, kedekatan dengan Pak SBY, itu kalau bisa realisasi, Pak Prabowo akan mendapatkan kredit poin yang sangat besar. Jarak antara Pak SBY dengan Ibu Mega, ada jarak antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega sekarang, tetapi tidak ada jarak antara Pak Prabowo dengan ketiganya. Nah, pertanyaannya apa yang bisa dicarikan solusi untuk
mempertemukan para mantan presiden ini. Nah, ini yang perlu dicari. Belum hilang di ingatan publik, ada hubungan yang kurang harmonis antara mantan presiden, yakni Presiden kelima Megawati Soekarno Putri dengan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, sebagai dampak dari Pilpres 2004 silam. Tidak hanya itu, hubungan Megawati dengan Presiden ke-7 Joko Widodo hingga kini juga masih memanas, dampak dari Pilpres 2024 lalu. Prabowo itu berencana akan membuat klub presiden sebagai sarana komunikasi antara Presiden Pak Prabowo dengan presiden-presiden. Ya, bagus. Meminta pendapat Pak. Bagus. Semuanya kalau misalkan jadi 3 atau seminggu sekali atau gimana Pak? Ya 2 hari sekali ya nggak apa-apa. Katanya meminta untuk penyusunan kabinet atau bagaimana Pak? Tentu adalah hal yang baik jika silaturahmi antar pemimpin negeri bisa terrealisasi dan selalu terjaga demi masa depan negeri. Namun patut diwaspadai jika tujuan Presiden Club hanya untuk kepentingan koalisi semata demi melanggengkan kekuasaan. Tarik ulur koalisi, Presiden Club jadi solusi. Dan pemirsa, untuk membahasnya sudah bersama saya di studio juru bicara Prabowo Subianto, Daniel Ansar Simanjuntak. Mas Daniel, halo, selamat malam. Selamat malam Mbak Afi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih sudah hadir. Dan berikutnya hadir juga Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Malarangeng. Bang Andi, halo, selamat malam Bang Andi. Halo. Terima kasih sudah hadir Bang Andi. Dan juga ada juru bicara Partai Gelora, Yadi Surya Diputra. Mas Suryo, halo, selamat malam. Apa kabar? Malam Mbak Afi. Baik. Dan kemudian Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa, Mbak Lulu Nur Hamidah. Mbak Lulu, halo, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Ini senyumnya semua narasumber cerah banget ya. Satu lagi ada peneliti utama dari BRIN, Mbak Siti Zuhro. Mbak Wi, halo, selamat malam. Selamat malam. Sehat, Mbak? Afi. Alhamdulillah. Oke, baik. Nanti juga akan bergabung dalam pembahasan kita via Zoom Ketua DPP PDI Perjuangan, Nusirwan Sujono. Namun sebelumnya kita akan bahas lebih jauh dengan narasumber yang sudah bersama saya di studio saat ini. Mas Daniel, ini Presidential Club ini seberapa serius nggak sih? Karena ada respon bahwa itu cuma gimmick politiknya Pak Prabowo aja. Bagaimana Anda menjelaskan bahwa ini memang wacana yang akan dieksekusi dalam waktu dekat? Pertama saya mau jelaskan kronologisnya. Memang istilah Presidential Club itu saya sampaikan ketika saya banyak menjelaskan terkait dengan upaya Pak Prabowo membangun silaturahim dengan semua tokoh bangsa, terutama dengan presiden kita, presiden ke-7, ke-6, dan ke-5. Nah, upaya itu dilakukan Pak Prabowo sebagai upaya melanjutkan 2 hal yang menjadi concern Pak Prabowo. Pertama adalah keberlanjutan. Kan visi utama yang selalu disampaikan Pak Prabowo itu adalah keberlanjutan. Hari ini misalnya salah satu media menyebutkan istilah cancel culture. Jangan sampai kemudian proses pembangunan kita itu mengalami cancel culture. Kalau Pertamina bilang mulai dari nol, nah itu tidak boleh terjadi. Nah, Pak Prabowo ingin melanjutkan kebaikan kepemimpinan yang sudah dimulai oleh Pak Jokowi, kebaikan kepemimpinan yang sudah dimulai oleh Pak SBY dan Ibu Megawati, bahkan dari Pak Karno. Nah, ini harus terus dijaga. Nah, oleh sebab itu karena hari ini masih ada 3, nanti insya Allah ada 3 presiden-presiden kita yang masih bersama dengan kita, maka Pak Prabowo ingin menjalin silaturahim terus-menerus. Tapi bukan dalam bentuk formalisasi yang kemudian disebut dengan Presidential Club. Sebenarnya istilah Presidential Club itu tidak merujuk Presidential Club misalnya di beberapa negara, tetapi istilah itu muncul terkait dengan upaya menjaga silaturahim. Misalnya Mbak Afi dengan beberapa teman wartawan Metro TV, ada wartawan Metro TV Club, kira-kira begitu. Nah, ini jadi sarana tapi bukan clubbing, untuk kan? silaturahim, sarana untuk sharing, sarana untuk berbagi. Nah, tapi Pak Prabowo memang berulang kali menyatakan ingin ada tugas-tugas khusus yang bisa diemban oleh para presiden-presiden kita sebelumnya. Jadi udah mantan presiden dapat tugas dari presiden. Betul. Anda jangan lupa di banyak negara para presiden-presiden sebelumnya itu mendapat misalnya tugas-tugas kemanusiaan yang menjadi minat mereka, kemudian lingkungan hidup dan sebagainya. Yang kedua, Mbak Afi, ini terkait dengan
upaya Pak Prabowo mendorong yang namanya persatuan. Kenapa begitu? Karena ini kan geopolitik dan geostrategis kita tidak ke depan itu sangat dinamis, ketidakpastian itu sangat tinggi. Kondisi ekonomi global juga diramalkan ketidakpastiannya itu sangat tinggi. Nah, oleh sebab itulah salah satu prasyarat penting bagi Pak Prabowo yang sering kali berulang kali disampaikan itu adalah persatuan, keguyuban dan sebagainya. Tapi kan suasana ini juga guyup juga kan sebenarnya. Ya, ketika kemudian para presiden-presiden kita ini itu bisa kumpul secara simbolik itu mengirim pesan kuat kepada masyarakat kita bahwasannya berbeda apapun sikap politik para presiden ini, tapi pada titik-titik tertentu mereka bisa bersama-sama memikirkan kepentingan bangsa dan negara. Itu hal yang penting terkait dengan pemaknaan di balik istilah Presidential Club. Pak SBY so far akan bergabung dengan Presidential Club yang dibentuk Pak Prabowo atau gimana Bang Ade? Saya rasa kalau Pak SBY akan menyambut dengan baik karena memang ide yang baik dan ini biasa di negara-negara maju, demokrasi maju sudah biasa begitu. Dan karena mantan-mantan presiden ini tokoh-tokoh bangsa yang punya wisdom, yang punya pengalaman, yang bisa dimintakan advice dari presiden yang sedang menjabat. Bahkan bisa diberi tugas tadi. Masih ingat nggak waktu tsunami dulu? Itu ada Presiden Obama waktu itu mengutus dua mantan presiden yang bagian dari Presidential Club di Amerika, yaitu Presiden Clinton dan Presiden Bush senior. Itu untuk datang membawa bantuan negara pemerintah Amerika maupun masyarakat Amerika langsung ke Aceh. Dan mereka langsung berdua. Dan satu Demokrat, satu Republikan ya, sehingga non partisan sifatnya. Dan itu bisa dilakukan dalam Presidential Club dan oleh Presidential Club. Ini sebenarnya informal sifatnya, tapi disitulah presiden yang sedang menjabat bisa meminta advice dan memberikan tugas khusus. Lagi pula kan begini, masyarakat juga akan merasa tenang teduh kalau melihat mantan-mantan presidennya, tokoh-tokoh bangsa ini bisa duduk bersama dan memberikan pikiran-pikiran secara bersama untuk diberikan kepada presiden yang sedang menjabat. Tapi ada one team press, ini nggak akan overlapping nih sama one team press nih. Tokoh-tokoh bangsa yang lain, tapi yang pernah jadi presiden kan tidak banyak. Dan yang pernah menjadi presiden itu punya pengalaman yang luar biasa, kepemimpinan juga yang luar biasa. Yang sayang-sayang bagi presiden yang menjabat tidak dimanfaatkan dalam tanda kutip wisdom mereka, pengalaman mereka, dan kalau ada tugas-tugas khusus yang penting, mengapa tidak diberikan kepada mereka? Dan rasanya sangat layak juga Indonesia kalau sudah bisa bagi Oktober 20 nanti sudah bisa 3. Kan begitu. Ya, sudah bisa 3 ya. Karena Pak Jokowi bisa gabung dalam Presidential Club ini gitu ya. Dan saya rasa Pak Jokowi juga pasti menyambut baik. Kalau Ibu Megawati saya tidak tahu, tapi kalau ada pendekatan khusus oleh Pak Prabowo kepada Ibu Megawati, mengapa tidak juga, saya rasa beliau juga tidak keberatan. Kalau Pak SBY, kalau kemudian Ibu Megawati bergabung dalam Presidential Club yang dibentuk oleh Pak Prabowo, kira-kira? Nggak ada masalah kalau Pak SBY. Nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Apakah komunikasinya sudah sejauh mana dari Pak Prabowo ke Ibu Mega? Komunikasi Pak Prabowo dengan Ibu Megawati tidak ada masalah, baik-baik saja seperti sering disampaikan oleh teman-teman PDIP. Pun sekarang komunikasi itu terus dijalin. Tentu ada waktu yang tepat mungkin dilihat oleh publik komunikasi tersebut secara baik. Nah, sekarang kan proses kami menghormati misalnya keputusan teman-teman PDIP yang sedang menggugat di PT UN segala macam. Nah, kemudian komunikasi antar pimpinan partai, dalam hal ini Partai Gerindra dengan PDIP melalui Mbak Puan, kemudian Pak Sufmi Dasko, termasuk Pak Rosan dengan Mbak Puan, termasuk dengan Ibu Megawati itu terus ada terjalin. Lampu hijau nih, ada angin segar nggak sih tanda tangannya? Insya Allah lampu agak menuju hijau. Masih kuning tapi udah mulai cerah nih. Hijau itu udah terang lah kira-kira begitu. Saya mau tanya ke Mbak Wiwi, kalau bagaimana Mbak Wiwi melihat apakah kemudian ini Presidential Club ini bisa terwujud karena memang ada itikat baiknya atau banyak juga melihat wah ini hanya bargain politik aja. Bagaimana Mbak Wiwi melihat? Saya melihat memang ini konteks ya. Indonesia itu politiknya sangat kontekstual gitu ya.
kali ini memang dirasakan ada masalah dalam komunikasi politik antar elit itu. Ya, meskipun tidak seluruhnya, ada tentu tokoh-tokoh politik yang posisinya sangat krusial, tapi dalam berkomunikasi politik mungkin kurang cair. Maka Pak Prabowo, saya melihat ada beberapa target yang ingin dicapai oleh Pak Prabowo. Satu, ingin memperjelas dirinya bahwa sebetulnya Pak Prabowo itu terobsesi untuk mewakili seluruhnya. Dia bukan presidennya Gerindra doang gitu ya, tapi presiden semuanya. Maka semua lapisan, tidak hanya presiden yang disasar gitu ya, dari partai-partai, semua komunitas, dari apapun ingin diwakili. Gitu. Nah, itu antara lain satu. Dan dua, memang ingin meredam gitu ya, gejolak-gejolak yang tidak puas di dengan dalam pemilu dalam negeri kemarin. Iya, tentu di Indonesia dulu gitu ya. Domestik ini kan belum clear ini. Masih ada rasa tidak puas dari pemilu kemarin itu. Kita tidak boleh menutup mata itu. Dan itu yang diendus oleh Pak Prabowo. Apalagi beliau ini adalah orang militer tadinya. Tahu bagaimana membuat satu pembangunan yang sangat tentunya signifikan dengan memberikan pendekatan yang sangat kuat terhadap stabilitas politik. Maka untuk itu tokoh-tokoh harus dirangkul semuanya. Jadi Pak Prabowo ingin mewakili semua lapisan di masyarakat ini. Tidak presidennya cuman Gerindra bukan atau presiden dari koalisinya Demokrat. saja gitu ya. Itu. Tapi Jadi sudah meluas seluruhnya. kemana-mana itu. Tapi sebenarnya ada juga yang masih nolak nih. Saya langsung lihat Mas Suryo, ya kan? Kalau kemudian mungkin mantan presidennya bisa akur, gimana dengan partai koalisi? Karena juga kita lihat ini masih ada tarik ulur, kemudian ini ide yang brilian, cuman tidak mudah. Tidak mudah. Sangat tidak mudah. Gitu. Tantangan terbesarnya apa nih, Mbak? Iya, karena untuk saat ini lara-lara politik itu masih ada, masih anget gitu. Lara politik itu ya? masih fresh gitu. Lah. Itu bagus, nanti targetnya panjang gitu. Tapi kalau tahun ini juga kayak kun fayakun nggak bisa. Oh gitu, baik, menarik. Ada juga, ada juga yang, sebentar. Kalau ngomongin Presidential Cup itu kan niat baik, tapi mungkin masih panjang gitu ya. Masih PDIP, masih juga berproses di PT UN dan lain-lain. Ada juga suara yang di anggota koalisi Pak Prabowo sendiri yang mungkin berbeda pandangannya. Gelora dan PKS. Mas, kenapa sih Gelora ini kayaknya lebih berani untuk menunjukkan sikapnya menolak partai tertentu? Kalau kita bisa bicara soal PKS gitu, kenapa PKS nggak mau gitu diajak bergabung? Jadi gini, kami di dalam ya, dan kenapa kami di dalam, karena kami sangat memahami Pak Prabowo. Pak Prabowo itu sedari awal platformnya adalah keberlangsungan dan keberlanjutan. Beliau berdiri di atas seluruh pihak. Beliau sedari awal mengatakan bahwa beliau adalah jembatan pengertian antar tiap entitas, antar tiap zaman, antar tiap friksi. Jadi beliau berkomunikasi dengan seluruh entitas anak bangsa. Kami tentu sangat mensupport itu. Sedari awal kami memahami bahwa Pak Prabowo itu orang yang besar, dengan jiwa yang besar. Beliau tidak pernah tik personal atas setiap serangan-serangan personal yang datang kepada beliau yang baru saja selesai. Beliau akan berkomunikasi dengan siapapun termasuk dengan PKS. Nah, polemik yang terjadi di PKS kan yang framing teman-teman media. Nah, sebenarnya apa juga sih? Bang Fahri aja bilangnya PKS ya, mesti ada lah. Teman-teman media juga kan mengutip statement-statement yang disampaikan oleh rekan-rekan PKS dan Gelora. PKS itu tidak bermasalah dengan Gelora. PKS itu bermasalah dengan dirinya sendiri. PKS bermasalah dengan dirinya sendiri. Jadi misal begini, dari kacamata Gelora apa sih? Setidaknya ada dua proposisi yang bisa kita tangkap yang disampaikan oleh PKS selama ini. Pertama, bahwa kami belum memutuskan untuk berada di luar pun berada di dalam. Yang kedua adalah kami siap bergabung di dalam dan juga siap bekerja di luar. Dua proposisi ini setidaknya bisa kita pahami dengan hanya satu pesan. Yaitu? Bahwa jika PKS belum dengan tegas menyatakan dia akan menjadi oposisi, artinya adalah keinginan terdalamnya hendak masuk ke dalam. Kan begitu? Nah, keinginan untuk masuk ke dalam itu kalau kita turunkan, ubah menjadi pernyataan yang lain, itu punya konsekuensi logis. Semisal satu, bahwa kami ingin masuk ke dalam karena pertama, ada yang salah pada kami di masa lalu yang menyebut bahwa putusan MK 90 itu bermasalah. Yang kedua, ada sesat pikir pada kami di masa lalu yang menyebut PKS bahwa ada sesat pikir pada PKS di masa lalu yang menyebut bahwa Gibran adalah anak haram konstitusi. Yang ketiga,
keinginan masuk ke dalam adalah sama dengan satu pernyataan bahwa salah kami di masa lalu yang menyebut bahwa pemilu ini curang, pemilu ini nepotisme. Itu yang paling memberatkan Gelora. Cawe-cawe. Tidak memberatkan Gelora, itu akan memberatkan PKS. PKS akan bermasalah dengan dirinya sendiri untuk menjelaskan itu semua. Tapi kenapa Gelora yang paling menentang ya Mas Suryo? Kita hendak ingin menegaskan kembali kepada publik, hei publik, ini PKS sudah berubah loh. Kami senang dong jika PKS merubah keinginan masuk ke dalam, itu adalah sebuah pernyataan bahwa Gibran bukan lagi anak haram konstitusi, tapi sudah menjadi anak halal konstitusi. Ada gagal paham pada kami di masa lalu. Itulah kenapa kami ingin masuk, untuk menunjukkan bahwa kami salah, kami sesat pikir di masa lalu. Itu kami senang. Teman-teman koalisi, sesama teman-teman sekoalisi seperti Demokrat dan lain-lain satu paham nggak dengan yang disampaikan oleh teman-teman Gelora? Saya yakini ya Bang Andi di Demokrat juga tidak akan bermasalah dengan PKS, dengan entitas manapun Pak Prabowo membangun satu konstruksi pikir yang baik, bahwa untuk membawa Indonesia terbang Garuda yang gagah, kita harus mengajak seluruh entitas politik manapun di Republik. Kami tidak akan bermasalah. Kami tidak bermasalah dengan PKS. Ini bukan urusan masa lalu yang nggak kelar antara Gelora dan PKS. Enggak, PKS akan bermasalah dengan idenya sendiri, dengan basis konstituennya yang sampai hari ini pun masih terus mengatakan Gibran anak haram konstitusi. Itu bagaimana caranya meyakinkan itu kader mereka? Baik, kita harus jeda dulu. Mbak Wi mau menanggapi, kita harus jeda. Usai jeda pemirsa kami akan lanjutkan, termasuk juga akan bergabung bersama kita via Zoom Ketua DPP PD Perjuangan Nusirwan Sujono. Tetaplah bersama kami di Panggung Demokrasi. Bagus. Minta pendapat Pak. Bagus. Ya 2 hari sekali ya nggak apa-apa. Katanya mau minta untuk penyusunan kabinet itu bagaimana? Ya, bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan meminta Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk tidak membawa orang toksik ke dalam pemerintahan barunya nanti. Ya, ini adalah statement resmi dan juga lengkap dari Luhut Binsar Panjaitan yang mengatakan untuk Presiden terpilih Prabowo Subianto, saya bilang jangan bawa orang toksik ke pemerintahanmu. Itu akan sangat merugikan kita. Baik, ini mungkin pesannya Pak Luhut supaya Pak Prabowo lebih selektif dalam memilih kawan, termasuk mengajak siapa saja yang akan masuk dalam pemerintahannya. Apakah PKS toksik gitu di mata Gelora? Menurut Mas Suryo? Dalam politik tidak sebagai institusi ya, Pak Luhut itu jelas itu sebagai senior itu memberikan nasihat, dan Pak Prabowo orang yang suka mendengar loh, Mbak, orang yang suka menerima nasihat. Pak Luhut tadi kan arahnya ke person, tapi kalau Mbaknya bertanya apakah PKS toksik? Apakah kemudian ini saya kira sebagai institusi tidak, kalau PKS. Statement saya kira atau sebagai institusi Gelora tidak, karena bagaimanapun itu adalah partai politik itu legal dan memenuhi prasyarat-prasyarat demokrasi untuk kita bertarung, berkompetisi. Partai politik sesama partai politik itu adalah kawan kompetisi secara ide dan gagasan, saya kira. Untuk dilabeli toksik official, saya kira. Tapi toksik itu berat loh. Toksik gitu. Baru PKB ini dianggap jadi pihak yang salah satunya pihak yang disindir lah gitu. Gimana tanggapannya dari PKB? Iya, saya kira ya kita senyumin aja ya. Jadi Pak Luhut ini kan beliau figur yang sangat senior di pemerintahan dan juga sangat-sangat dekat dengan kekuasaan. Jadi saya kira hal yang wajar kalau kemudian beliau berpesan kepada Pak Prabowo begitu. Hanya saja yang saya khawatir kemudian karena mungkin merasa sudah sangat senior dan kemudian selalu tahu semuanya dan kemudian merasa benar juga untuk banyak hal, dan ini juga saya khawatir nanti juga akan menjadi gangguan juga gitu. Nah, saya kira Pak Prabowo ini dengan dipilih oleh 96 juta, saya kira ini satu dukungan yang luar biasa. Dan iya sih kemudian kita bisa perintah Pak Prabowo hanya untuk bisa memilih siapa yang dianggap layak atau pantas yang beliau akan percaya ada di kabinet. Dan saya kira Pak Prabowo punya semua pengetahuan dan sumber-sumber yang terpercaya untuk bisa memilih orang atau siapapun yang kemudian diajak untuk memperkuat pemerintahan. Nah, saya kira pesan ini akan menjadi pesan untuk semua orang gitu, pesan untuk kita semuanya bahwa pemerintahan ini punya tujuan yang baik dan Indonesia juga harus semakin
semakin kuat dengan adanya Pak Prabowo sebagai presiden gitu. Jadi jangan sampai unsur-unsur yang memang beracun itu juga ada di dalam pemerintahan beliau, baik itu oleh misalnya figur yang baru atau kemudian figur yang lama yang kemudian dinilai juga oleh publik sebenarnya juga mengandung unsur toksik. Nah, saya kira maksudnya jangan-jangan Pak Luhutnya yang toksik gitu. Jadi maksudnya gini, gitu, ada peribahasa kata yang gini, jangan menepuk air di dulang nanti terpercik muka sendiri. Saya tidak mengatakan tentang Pak Luhut, tetapi saya kira lagi-lagi kita menghormati karena beliau sangat senior, bahwa kita mesti cukup punya kewaspadaan satu sisi tetapi semangat dari Pak Prabowo yang ingin silaturahim dengan semua tokoh kekuatan politik ini juga harus kemudian dihargai. Nah, jangan sampai kemudian justru permulaan yang sudah bagus malah kemudian diganggu, kemudian dihambat, apalagi kemudian ada ancaman. Nah, itu kan tidak bagus. Contoh aja sekarang justru kan kemudian memunculkan satu situasi yang sebenarnya cukup meresahkan ya, ketika banyak pihak yang kemudian memberikan komentar, memberikan tafsir, yang kemudian juga narasi-narasi liar akhirnya juga muncul hanya karena dengan adanya satu statement yang terkait yang dengan seperti ini kan kontraproduktif nih. Ya, saya kira iya. Apa ini membuat PKB Caimin yang kemarin bilangnya sudah cetok gitu, sudah nggak usah tanya. Kalau saya kemudian berubah. Kalau Caimin sendiri kan bilang, ya saya kira semua orang setuju ya, kalau kemudian pemerintahan ini harus baik dan kemudian kekuasaan juga emang harus dijaga dari siapapun yang itu akan mengganggu. Tapi yang harus kita garis bawahin, gangguan ini menurut tafsirnya siapa? Kalau toksik ini menurut siapa nih? Pak Prabowo kan udah jelas, pemerintahan harus kuat, dilanjutkan. Tapi tentu yang baik dong, yang kemudian dilanjutkan. Tetapi kalau kemudian nuwun sewu, ada praktek-praktek kekuasaan yang korup apa kemudian ini yang kemudian akan dipelihara. Contoh aja, misal sekarang ini kita punya masalah loh dengan begitu banyak praktek investasi di bidang pertambangan. Kayak kemarin aja ada 271 skandal di timah, kemudian ada 40 ada praktek ilegal ya yang terkait dengan baja dari perusahaan China. Jadi, saya kira ini adalah toxic gitu loh. Nah, itu artinya kan sekarang ada di dalam pemerintahan yang sekarang. Kalau begitu ini yang kemudian harus dilibas oleh Pak Prabowo. Saya setuju itu. Saya minta tanggapan dari Mas Daniel. Udah ketahuan nggak maksudnya kira-kira yang toksik itu siapa yang dimaksud Pak Luhut itu? Sebagai tausiah dari Pak Luhut itu penting dan harus didengar oleh Pak Prabowo dan semua koalisi. Tapi biasanya Pak Prabowo kalau terkait dengan toksik itu biasanya ada detoksnya. Jadi detoksnya itu ya tentu ada anti racunnya. Itu Pak Prabowo salah satu keahlian beliau yaitu mencari detoksnya itu. Jadi kemudian meramu semua kekuatan, kemudian yang toksik ya diberikan detoksnya supaya muncul loyalitas, muncul integritas, muncul kompetensi. Jadi ini tetap masuk tapi ada detoksnya gitu. Atau kemudian proses detoksnya itu kan proses seleksi. Jadi mekanismenya bisa seleksi tadi saya sebutkan. Salah satu concern Pak Prabowo ketika partai-partai misalnya mengajukan nama-nama calon menteri misalnya, ya salah satu detoksnya Pak Prabowo adalah selektif. Nah, selektif ada beberapa kriteria, ada dua kriteria yang paling atas. Pertama itu adalah integritas, kemudian kedua kompetensi. Selain kriteria-kriteria yang lain. Nah, integritas dan kompetensi itu kan detoks terhadap toksik tadi. Nah, jadi saya berkeyakinan Pak Prabowo sudah mulai melakukan proses itu. Tapi sebagai nasihat, sebagai tausiah, itu bisa sebagai early warning system buat Pak Prabowo bahwasannya yang toksik. Tapi udah ketahuan belum? Udah dikeker siapa nih kira-kira yang toksik? Udah dikeker oleh Pak Prabowo? Kan pasti akan banyak masukan, ini toksik, ini enggak, gitu. Anda yakin lah Mbak, dalam kondisi seperti ini semua orang ada yang saling memberikan informasi, don't worry. Tapi toksik itu kan juga tidak berarti dari luar koalisi juga loh. Kan bisa jadi aja dalam. Tapi nyambung sama Bang Andi bilang, jangan sampai teman koalisi rasa oposisi. Kurang lebih toksik juga nih kan kalau ada teman koalisi rasa oposisi, Bang Andi. Kalau bergabung dengan koalisi pemerintahan, kita harap betul-betul konsisten, Kalau di luar ya di luar, tapi kalau bergabung kan berarti kita sama-sama dalam koalisi Indonesia Maju. Dan jangan sampai seperti sekarang inilah.
Sekarang kayak gimana? Menteri-menterinya ada dalam pemerintahan tapi rasanya rasa oposisi. Kita yang berada waktu itu kita masih di oposisi. Kadang-kadang mereka yang ada dalam pemerintahan lebih keras, lebih galak daripada. Jadi begini, kalau dalam pemerintahan itu either you're in or you're out. Kalau you are in. Choose your position lah. Yes, yang mana? exactly. Komitmen. Supaya kita jelas, komitmennya juga jelas. Kita enak kerja sama-sama. Terutama kita paham bahwa Pak Prabowo memang membutuhkan dukungan mayoritas di parlemen. Kita sekarang masih 48%. Jadi perlu ada tambahan lagi. Berapa? 1 bisa. 2 bisa? 2 mungkin bisa 3 juga. boleh? 3, tapi jangan semuanya. Jadi 2 udah pas. Mentok di 2. Jangan semuanya. Kalau semuanya kan nggak ada jadi oposisi. Kalau nggak ada jadi oposisi kan gimana? Kan begitu nggak sehat bagi demokrasi. Tapi sekali lagi semuanya kita terpulang pada hak prerogatif presiden, yaitu Presiden Prabowo nantinya pada waktu setelah menjadi presiden. Oke, bicara soal posisi dan lain-lain, saya akan menyapa Pak Nusirwan. Halo Pak Nusirwan, selamat malam. Pak Nusirwan, dari PDIP selamat malam, Pak Nusirwan. Oke, baik. Karena sambungan Zoom mungkin agak bermasalah, nanti kita akan perbaiki lebih jauh. Yang toksik, nah oke, tapi kan kalau kemudian Bang Andi bilang 1 oke, 2 boleh, 3 jangan kebanyakan gitu kan. Suara-suara seperti ini tuh gimana cara menyampaikan ke Pak Prabowo? Karena semua juga bilang hak prerogatif dari presiden, tapi kan adalah yang tadi bersuara soal PKS gini, atau mungkin Demokrat 1, 2 oke, tapi jangan semuanya gitu. Gimana? Toksik itu kan kriterianya jelas ya. Semisal tapi toksik buat Gelora belum tentu toksik buat Pak Prabowo tahu. Enggak, kami tidak lagi punya ide lain karena kami sudah menyublim seluruh ide kami bersama Pak Prabowo. Jadi apapun keputusan Pak Prabowo terima. Sami'na wa ata'na. Tidak berarti sami'na wa ata'na gaya PKS. Karena Pak Prabowo tuh orangnya adalah orang yang sangat diskursif ya. Beliau tuh orangnya selalu mengajak orang untuk berdebat, berbicara. Beliau tuh punya ide-ide besar, beliau pembaca yang baik. Sehingga butuh kawan hari-hari untuk berdiskusi. Toksik semisal, toksik itu sederhana. Semisal kalau ditanya apakah PKS itu toksik atau tidak, maka jawabannya adalah bisa iya, bisa tidak. Praksis dari toksik di dalam politik adalah jika Pak Prabowo menginginkan agar tiap anak Indonesia bisa berkompetisi di dalam pergaulan internasional dengan memberikan, menyeragamkan nutrisi dan isi otak dengan pendidikan yang baik dan makan siang gratis, itu adalah visi Pak Prabowo. Kemudian ada orang masuk ke dalam menolak makan siang gratis, itu toksik itu. Dan PKS secara jelas menyatakan menolak makan siang gratis. Jika Pak Prabowo ingin melanjutkan program-program strategis nasional Pak Jokowi sebagai asas keberlangsungan dan berkelanjutan, menginginkan IKN, itulah ide besar Pak Prabowo semisal, kemudian ada orang di dalam ingin masuk, tetap pada posisi menolak IKN, itu toksik. Jika Pak Prabowo melandaskan diri pada keberlangsungan dan keberlanjutan, lalu ada orang masuk dengan ide perubahan, itu toksik namanya. Oke, baik, kita dan jeda. itu saya kira pesan Pak Luhut. Pesan Pak Luhut itu. Oke, saya minta tanggapan dari Mas dan juga narasumber lainnya. Usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami. Iya, baik, kita lanjutkan. Mbak Wiwi, saya minta tanggapan Mbak Wiwi. Bukan kemudian statement-statement yang seperti Pak Luhut yang baru kita bahas gitu soal toksik dan lain-lain itu akan jadi kontraproduktif terhadap proses yang ingin dilakukan oleh Pak Prabowo untuk merangkul semuanya. Iya, jadi lepas dari kata toksik ya. Seyogianya Pak Prabowo membuat kriteria untuk membangun kabinet baru ini. Jadi kabinet yang sudah disebutkan oleh Mas Daniel tadi, integritas sama kompetensi itu kata awal yang bisa nanti jadikan acuan untuk memilih calon-calon pembantu dari Pak Prabowo. Maka kalau menurut saya ini kan kita mengakhiri pemilu itu silang sengkarut kemarin. Ada sengketa pemilu. Maka jangan dimunculkan kata-kata yang kontroversial. Itu. Jadi kita membangun tadi itu wisdom gitu ya, membangun maturity ya, political maturity, kematangan politik dengan cara-cara yang dewasa, bukan lalu mensubordinate yang lain dan menohok-nohok yang lain. Itu menimbulkan lara-lara politik baru nanti. Atau seudon apalagi ya. Jadi menurut saya
kultur politik kita, budaya politik kita ini yang tidak terbangun untuk saling percaya, saling menghormati dan sebagainya. Jadi dalam perspektif demokrasi, kita inginkan Pak Prabowo yang kita yakini lah ya bahwa akan menjadi pemimpin yang mampu mewujudkan satu pemerintah yang governability. Maka dengan demikian nanti pembangunan pemerintahannya itu betul-betul eksekutifnya kuat, legislatifnya kuat. Nah di situ nanti pemerintahan itu efektif. Jadi kita memulai gitu ya satu era baru gitu ya. Di mana bukan karena personal saya tidak suka dia nggak boleh masuk, bukan. Ini soal gagasan. Tapi bagaimana demokrasi diletakkan proper gitu ya supaya balance. Jadi kita berkepentingan pemerintahan Pak Prabowo kuat, DPR-nya juga representatif, melakukan fungsi representasi dengan sangat efektif. Nah, oleh karena itu jangan mendominasi nantinya. Nah, kalau tadi Mas Andi Malarangeng mengatakan jangan sampai semuanya, jangan, tidak sehat. Maka itu pula yang membuat kita menyongsong 2045 itu menjadi limbo kita. Baik. Kita akan sapa kembali Pak Nusirwan Sujono, Ketua DPP PDIP. Pak Nusirwan, selamat malam. Bisa mendengar kami dari studio? Ya, mudah-mudahan suara saya sekarang bisa didengerin nggak ya? Ya, bisa terdengar dengan jelas Pak. Terima kasih sudah bersama kami Pak Nusirwan. Tadi kita sempat membahas juga soal presidential club, lalu kemudian statement Pak Luhut soal toksik gitu. Nah, kembali sedikit saya mau tanya, posisinya PDIP Pak untuk wacana yang sebenarnya mendapatkan simpati yang besar soal presidential club ini. Sejauh ini seperti apa tanggapan dari PDIP sendiri? Apakah sudah ada komunikasi informal ke Ibu Megawati Pak Nusirwan? Jadi tentunya karena itu merupakan inisiatif atau rencana yang kalau tidak salah saya mendengar itu dari pihak Pak Prabowo. Tentunya itu adalah keinginan nanti kelak pada saat sudah menjabat menjadi presiden. Tadi tentu nanti setelah secara konstitusi setelah Oktober begitu ya. Kalau itu adalah sebuah keinginan yang bertujuan baik untuk melakukan komunikasi dengan berbagai pihak, tentunya khususnya yang pernah menjabat sebagai kepala pemerintahan, itu tidak ada salahnya sebuah keinginan tersebut. Kami hanya ingin memberikan catatan saja, tentunya yang dibahas, tentunya yang dibicarakan, karena ini adalah para yang sudah pernah memimpin di negeri ini, harapannya tentunya yang dibahas tidak ada pertentangan dengan konstitusi, tidak ada pertentangan dengan demokrasi, dalam pengertian kami sangat taat terhadap konstitusi, dan itu tentu juga menjadi pegangan para pemimpin baik yang sudah menjabat selama ini maupun yang akan datang. Nah itu maka presidential club nanti itu ya tentunya pembahasannya harapannya tidak untuk melegitimasi langkah yang melanggar konstitusi, atau bahkan tentu juga itu adalah dasar-dasar berpikir untuk duduk bersama apapun yang akan dibahas, tapi tentu harapan kami bahwa para pemimpin itu nanti akan membahas hal-hal yang tentu tidak ada keinginan untuk keluar dari rel-rel konstitusi yang sudah kita miliki sendiri saat ini. Jadi sejauh ini kalau dari statementnya Pak Nusirwan, Bu Mega kurang lebih ya menyambut baik. Berarti bersedia juga untuk duduk bersama Pak SBY dan Pak Jokowi gitu Pak? Nanti kita ini kan juga belum dimulai ya. Nanti pada inisiatif itu kalau saya tidak salah mendengar itu dari Pak Prabowo yang disampaikan, saya tidak begitu jelas siapa awal yang menyampaikan ini. Nanti kita lihat saja perkembangannya, dan jangan lupa Afi, karena ini juga sekarang masih dijabat oleh Pak Presiden yang secara konstitusi masih sampai dengan Oktober, ya kita ikuti saja sampai selesainya pemerintahan ini, dan nanti setelah itu akan apa yang akan terjadi nanti kita lihat perkembangan selanjutnya begitu.
Oke, baik. Pak Nusirwan, saya minta tanggapan dari Mas Daniel. Ya, kalau tadi menyambut baik, tapi nanti dulu siapa yang bakal duduk bersama itu mungkin nanti akan lihat tergantung bagaimana dinamika politik sampai tanggal 20 Oktober. Tanggapan Anda, Mas Daniel? Iya, seperti tadi saya sebutkan bahwasannya silaturahim itu tidak boleh dibatasi oleh sikap dan keputusan politik. Itu yang ingin dibangun oleh Pak Prabowo. Terlepas kemudian sikap politiknya berbeda atau keputusan politiknya berbeda, itu lain hal. Hal yang paling penting adalah bagaimana para presiden ini, presiden ke-5, ke-6, ke-7 nanti itu bisa banyak berdiskusi, bisa sharing. Karena tadi saya sebutkan Pak Prabowo tetap membutuhkan masukan, sharing, karena tadi semangatnya keberlanjutan, kemudian persatuan dan sebagainya. Jadi dan kalau kemudian orang anggap ini adalah upaya yang yang tidak mungkin, saya punya keyakinan Pak Prabowo selama ini sering dituduh tidak mungkin melakukan sesuatu, tapi ternyata semuanya terjadi. Dan insya Allah ini naturalnya Pak Prabowo, dan insya Allah semuanya bisa bersatu, semuanya bisa guyup bareng, kemudian bisa bekerja bersama untuk kepentingan bangsa dan negara. Oke, kita harus jeda pemirsa, kami akan lanjutkan. Pak Nusirwan, pertanyaan dan pembahasan berikutnya apalah mungkinkah Ibu Mega dan PDIP masuk ke Presidential Club tapi tetap berada di luar pemerintah atau oposisi? Seperti apa nanti jalannya dan juga positioning dari PDIP sendiri? Kita lanjutkan sesaat lagi, tetap bersama kami. Ya, baik. Pak Nusirwan, saya akan kembali bertanya kepada Anda. Apakah kemudian ada yang melihat jangan-jangan ini posisinya Ibu Mega akan simalakama gitu. Dengan adanya Presidential Club. Satu sisi juga kalau jika ingin bergabung harus mau duduk bersama dengan Pak SBY dan juga Pak Jokowi yang sepertinya historinya atau hubungannya masih belum pulih gitu, Pak. Bagaimana Anda melihat? Apakah mungkin PDIP tetap oposisi tapi Ibu Mega berada di Presidential Club? Begini, jadi semua ini harus ada sabar sedikit lah, perlu kesabaran, perjuangan itu kan perlu. Sabar apanya? Yang pertama, kita harus menyelesaikan ini sampai pada ujung Oktober ya, pemerintahan saat ini. Jadi ini terkait dengan bagaimana nanti kelak. Yang kedua, tentu bahwa Presidential Club itu kan anggotanya juga para presiden-presiden tadi 5, 6, presiden ke-5, 6, 7 dan sebagainya. Mereka bukan tidak tahu satu dengan yang lain. Maka bagaimana bentuk daripada Presidential Club ini tadi, kita kan termasuk di antara malam ini membuat ngarang sendiri-sendiri. Tapi kan sebetulnya yang akan berinisiatif itu tentu akan memiliki cara, dan semuanya mereka semua memiliki dan mengetahui bentuk yang paling tepat untuk melakukan Presidential Club-nya itu seperti apa. Sehingga tidak perlu harus cepat-cepat untuk menyimpulkan bahwa nanti tidak bisa duduk bersama atau katakanlah bisa tapi dengan catatan dan sebagainya. Ini akan mengalir saja karena masing-masing sudah mengetahui satu dengan yang lain. Demikian pula saya juga sepakat dengan kakanda saya Sekjen Gerindra mengatakan bahwa seperti kayak contohnya Pak Prabowo dengan Ibu Megawati, tentunya kami tidak dalam posisi mengajari bagaimana mereka berdua berkomunikasi karena masing-masing sudah mengerti dan bentuknya seperti apa, tentu itu akan sesuai dengan pada saatnya, tentu akan perjumpaan itu akan terjadi. Demikian gitu ya, Pak. Pula, oke, baik. Demikian pula dengan Presiden Club itu tadi, ya kita sabar saja, Pak Bu Abi, nanti
tentu akan sampai kepada bentuknya seperti apa. Ya. Baik, terima kasih Pak Nusirwan untuk tanggapannya dan juga bergabung bersama kami di sini di Panggung Demokrasi. Jadi sama catatannya ya tunggu saja. Jadi nggak ditolak mentah-mentah juga nih Mas Daniel. Ada harapan berarti ya? Iya, tentu silaturahim itu kan baik ya, sharing, diskusi itu baik. Jangan lupa Mbak Afi, negeri ini, bangsa ini dibangun dengan dialektika, dengan silaturahim. Yang namanya Pancasila itu produk silaturahim, produk dialektika. Dan Indonesia itu sudah melalui banyak proses dialektika yang panjang. Bahkan tokoh seperti Bung Karno dan Bung Hatta, maaf, dengan Buya Hamka yang pernah dipenjarakan oleh Bung Karno saja, kemudian itu bisa berbaikan, kemudian bisa akrab dan sebagainya. Nah, itulah kearifan yang dimiliki oleh tokoh bangsa kita. Dan pasti itu menular ke Pak Prabowo, pasti itu menular ke Bu Megawati, dan pasti juga menular ke Pak SBY dan Pak Jokowi. Kenapa? Karena itu genetika kepemimpinan kita yang tidak boleh dihilangkan. Oke, Balu mau menambahkan silakan. Iya, kalau menurut saya Pak Prabowo kan tidak punya hambatan komunikasi dengan pihak manapun. Iya, pihak manapun termasuk Pak SBY, Ibu Megawati, apalagi kemudian Pak Jokowi. Sehingga ide ini memang menarik, tetapi apakah memang betul ya ini menjadi prioritas dan agenda utama justru ketika Pak Prabowo itu baru akan memulai pemerintahannya pada Oktober nanti itu. Justru jangan sampai kemudian ini menjadi beban baru, baik itu untuk Pak SBY apalagi kemudian bangsa Indonesia gitu loh. Hanya kemudian merawat hanya untuk kemudian menyatukan, ada obsesi untuk kemudian merukunkan dan seterusnya. Padahal tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan masukan, kemudian juga ide, gagasan menarik, dan itu bisa dilakukan secara personal anytime. Saya kira kan itu bisa dilakukan kapanpun, baik informal gitu juga bisa dilakukan. Saya tanya Bang Andi terakhir aja, apakah kemudian Presidential Club ini bisa mengharmoniskan hubungan antara Bu Mega dan Pak SBY? Kalau ternyata Pak Prabowo minta bantuan Pak SBY itu gimana gitu untuk kontak dan sowan ke Bu Mega? Dari Pak SBY menyambut baik dan tidak ada masalah untuk duduk bersama dengan mantan-mantan presiden lainnya dan apalagi juga dengan Pak Prabowo juga kan tidak ada masalah dan sifatnya lebih informal, dan di negara-negara maju ini non partisan. Artinya misalnya di Amerika ya presidennya bisa Demokrat, bisa Republik, dan Presidential Club-nya biasa saja jalan terus. Artinya di situ juga ada mantan presiden Demokrat, mantan presiden Republik, dan itu setiap saat tetap bisa ketemu lalu kemudian membahas masalah-masalah yang penting bagi Amerika Serikat. Misalnya perang Ukraina atau COVID, lalu memberikan masukan kepada presiden yang sedang menjabat. Soal apa nanti diimplementasikan oleh presiden yang sedang menjabat itu tergantung dari presiden yang sedang menjabat. Jadi itu biasa sifatnya non partisan untuk kepentingan bangsa negara. Oke, kita lihat nanti kata Pak Nusirwan juga sabar, jangan terlalu terburu-buru. Prosesnya masih panjang, kita tunggu tanggal 20 Oktober seperti apa. Kita masih di koalisi yang sama hari ini. Kita masih koalisi yang sama hari ini, kita lihat dinamika politiknya seperti apa. Terima kasih banyak Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu untuk diskusi kita yang menarik pada malam hari ini. Dan pemirsa, tarik ulur soal posisi dan juga aspirasi adalah hal biasa dalam politik. Ada yang diam setuju, ada juga yang tegas menolak, tetap tidak mau maaf. Bisa jadi karena urusan panjang masa lalu, atau karena hak istimewa yang ada di tangan terancam hilang. Beragam suara bisa menjadi ujian bagi kepiawaian sang nakoda baru untuk memimpin kawan dan merangkul lawan. Waktu yang akan membuktikan siapa yang konsisten antara ucapan dengan perbuatan. Saya Afri Malik undur diri, selamat malam, sampai jumpa. Metro TV